Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Halim dengan NIM belakang 025. Saya Raudatul Inayah dengan NIM belakang 05. Oke, di sini kita sedang berada di depan UNES Digital Center. Tepatnya berada di hutan biologi. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 2 Rombel B dari mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 2022. Di sini kami akan menjelaskan implementasi pohon ilmu cabang ilmu lingkungan secara nyata guna memenuhi tugas filsafat ilmu kami. Yang diampu oleh dua dosen kita yaitu Bapak Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Bapak Amran Haris SSI MLI. Nah, di sini kami menggunakan pohon sirsak dengan nama ilmiah Annona Myricata. Oke, simak video penjelasan kami. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang isi dari cabang pohon ilmu filsafat ilmu lingkungan, yaitu ada dua cabang. Yang pertama ada sosum dan saintek. Nah, di dalam cabang saintek sendiri terdapat 3 ranting besar, yaitu kimia, Fisika, biologi, dan cabang ranting kecil dari biologi, yaitu mikrobiologi, dan bioteknologi. Mencatat kandungan fisika dan kandungan dan mekanika. Dalam cabang ranting kecil kimia ada toksikologi lingkungan, hidrokarbon, dan kimia mineral. Pada cabang biologi terdapat ranting mikrobiologi dan daunnya biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel. Buah dari biokimia ini adalah fermentasi menggunakan mikroorganisme, yaitu salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Saat ini kami akan membahas interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini adalah salah satu daun dari ranting ekologi. Interaksi antar organisme ini dapat mencangkup berbagai jenis hubungan di alam. Dari daun, interaksi antar organisme ini menghasilkan buah-buah seperti yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada konsumen dan produsen, yang keempat ada predasi, yang kelima ada herbivori, yang keenam ada neutralisme, dan yang terakhir yaitu ada amensalisme. Dalam ranting ekologi juga terdapat daun, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu lingkungan yang terdiri dari komunitas organisme yang hidup bersama-sama dengan faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi mereka. Ekosistem dapat mencangkup berbagai bioma yang berbeda. Bioma sendiri merupakan daerah geografis besar dengan kondisi lingkungan yang serupa yang mendukung komunitas organisme yang mirip. Contohnya termasuk hutan hujan, padang rumput, gurun, dan lain sebagainya. Rekayasa genetika, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang prosedur berbagai teknik yang biasa digunakan dalam rekayasa genetika dan cloning DNA. Selain itu, akan membahas berbagai manfaat dan aplikasi teknik-teknik rekayasa genetika dalam memecahkan masalah pada aras genetis dan molekuler, kajian biosafety, biotik, dan pro kontra produk rekayasa genetika, dan GMO atau Genetical Modified Organism, juga untuk pemahaman terhadap ilmu dan pemecahan masalah lingkungan. Adapun dampak terhadap kehidupan manusia, yaitu dengan memanipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme lain. Pada ranting bioteknologi terdapat daun, yaitu cloning, yang mempelajari bagaimana proses pembuatan salinan identik dari suatu organisme, sel, atau molekul. Dalam konteks biologi, ada jenis cloning yang umum dikenal, yaitu pada buah terdapat cloning gen. Cloning gen mempelajari bagaimana proses menggandakan sekuens DNA tertentu. Ini tidak menghasilkan organisme baru, tetapi membuat banyak salinan gen atau fragmen DNA tertentu. Cloning gen sering digunakan dalam penelitian genetika dan produksi protein tertentu seperti insulin manusia dalam bakteri.
Pada cabang fisika terdapat dua ranting, yaitu fisika lingkungan dan juga mekanika. Pada fisika lingkungan terdapat satu daun, yaitu radiasi. Radiasi merujuk pada studi tentang perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik atau partikel subatomik. Sinar gamma sebagai buah dari radiasi adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir maupun subatomik. Kemudian, ranting kedua fisika yaitu mekanika. Melalui metode hukum Newton, mekanika menghasilkan roket dengan mengimplementasikan 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton pertama atau hukum inersia. Dalam roket, ini berarti bahwa roket akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Kedua, hukum Newton kedua atau hukum percepatan. Di dalam roket, mesin roket menghasilkan gaya dengan melemparkan massa reaksi ke belakang yang menyebabkan percepatan ke depan. Terakhir, hukum Newton ketiga atau hukum aksi dan reaksi. Ketika mesin roket melemparkan massa reaksi ke belakang, roket akan merasakan gaya reaksi ke depan yang mendorongnya maju. Selanjutnya, pada cabang kimia, yaitu ada ranting yang pertama itu toksikologi. Toksikologi sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari efek bahaya yang ditimbulkan oleh bahan atau zat kimia pada manusia, hewan, dan lingkungan. Pada toksikologi ini memiliki daun atau metode yaitu ekotoksikologi, merupakan metode untuk mengukur dampak zat berbahaya terhadap manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada ekotoksikologi ini dapat menghasilkan buah berupa kita dapat mengetahui bahan pencemarnya. Selanjutnya, hidrokarbon. Dalam hidrokarbon terdapat ekstraksi, yang merupakan proses pengambilan atau pemisahan senyawa hidrokarbon dari sumber alamnya, seperti minyak bumi atau gas alam. Metode ekstraksi ini umumnya digunakan dalam industri minyak dan gas untuk menghasilkan produk seperti bahan bakar fosil. Pada ranting kecil kimia terdapat kimia mineral, di mana kimia mineral merupakan suatu ilmu yang mempelajari komposisi kimia dari mineral dan properti kimia dari mineral pembentukan batuan. Pada kimia mineral terdapat daun atau metode, yaitu difraksi sinar, di mana merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin dengan menggunakan sinar X sebagai radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 amplitudo. Teknik ini memanfaatkan sinar X yang dapat mengalami difraksi saat melewati kristal, sehingga dapat memberikan informasi tentang struktur kristal dan jarak antar atom dalam kristal tersebut. Hasil dari difraksi sinar ini mencerminkan tata letak atom dalam struktur kristal yang dapat diartikan untuk mengidentifikasi jenis bahan, menganalisis komposisi, dan menentukan sifat fisik dan kimia dari bahan tersebut. Selanjutnya dalam cabang ilmu sosial dibagi menjadi 2 ranting besar, yaitu sosiologi dan manajemen. Di sosiologi sendiri dibagi menjadi 2 ranting kecil, ada antropologi dan etika lingkungan. Dan di manajemen sendiri ada 2 ranting kecil, yaitu sistem manajemen lingkungan dan ekonomi hijau. Yang selanjutnya ada cabang ranting situs arkeologi. Situs arkeologi adalah tempat atau kelompok situs fisik yang menunjukkan adanya bukti kegiatan masa lalu yang diawetkan, baik secara prasejarah, sejarah tertulis, atau kontemporer, yang telah atau dapat diinvestigasi menggunakan disiplin ilmu arkeologi dan merupakan bagian dari catatan arkeologi. Situs arkeologi sendiri dapat dimulai dari yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali sisa-sisa bukti yang dapat terlihat di atas tanah, atau bukti yang dapat ditandai dengan adanya bangunan dan struktur lain yang masih dapat digunakan. Etika lingkungan adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Nah, dalam etika lingkungan ini terdapat daun yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah metode dalam ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman dan penggalian pengetahuan, nilai-nilai, serta praktik-praktik budaya yang berkembang di tingkat komunitas atau wilayah tertentu. Jadi, kearifan lokal ini merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian untuk buah dari kearifan lokal itu ada upacara adat dan pelestarian lingkungan, yang dapat melestarikan warisan budaya lokal dan mempromosikan keberlanjutan ekologis. Dalam cabang ilmu sosum terdapat ranting SML atau Sistem Manajemen Lingkungan, yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan kebijakan, prosedur, dan proses untuk pelatihan personel pemantauan, ringkasan, dan pelaporan informasi kinerja lingkungan, khususnya pada pemangku kepentingan internal dan eksternal suatu perusahaan. Nah, dalam SML tersebut terdapat dunia juga, yaitu ISO atau International Organization for Standardization, yang merupakan sebuah standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO akan sangat menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun meningkatkan sistem manajemen mutu.
Pada ranting sistem manajemen lingkungan juga terdapat daun, yang mana bisa disebut juga sebagai metode. Daun tersebut adalah PDCA. PDCA adalah singkatan dari Plan Do Check Act yang juga dikenal sebagai siklus Deming atau siklus manajemen. PDCA ialah metode yang digunakan dalam manajemen untuk mengatur dan meningkatkan proses produk atau layanan dengan pendekatan berkelanjutan. Dari daun atau metode ini dihasilkanlah produk atau buah berupa K3. K3 sendiri adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini ialah upaya untuk menjaga kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja di tempat kerja. K3 juga memiliki peran penting dalam mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan cedera yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan di tempat kerja. Dalam ekonomi hijau terdapat daun, yaitu anaerobik. Anaerobik merupakan proses pengolahan tanpa kehadiran udara. Dalam konteks ekonomi hijau, berhubungan dengan sistem pengolahan limbah organik untuk menghasilkan produk seperti biogas. Pada pembangkit listrik terbarukan itu di Indonesia ada 3. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, ini dijelaskan pada tahun 2018 Indonesia resmi memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang dibangun di Sidrap, Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap memiliki 30 kincir angin atau wind turbine generator yang masing-masing menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW. Sehingga total kapasitas yang dihasilkan mencapai 75 MW atau dapat mengaliri listrik bagi sekitar 70.000 pelanggan di Sulawesi Selatan. Setelah diresmikan PLTB Sidrap, terdapat 24 proyek PLTB di sejumlah daerah lainnya yang sedang dikembangkan pemerintah. Lalu, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain angin tadi, jenis energi yang juga sangat berpotensi untuk dijadikan sumber energi listrik di Indonesia adalah panas bumi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Terutama karena letaknya yang berada di kerangka tektonik dunia, diperkirakan bahwa jumlah sumber daya energi panas bumi di Indonesia mencapai 28,5 gigawatt electrical. Dengan potensi yang begitu besar kan sayang banget dong kalau nggak dimanfaatkan. Lalu yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga surya. Adanya sinar matahari yang melimpah merupakan potensi bagi negara kita loh untuk memanfaatkannya sebagai salah satu sumber energi listrik terbarukan dan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri saat ini sudah ada sejumlah PLTS yang terbesar di sejumlah lokasi. Oke, sekian penjelasan dari implementasi pohon ilmu kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.